Jadi sesuai dengan tema kita kali ini, kita ingin membahas tentang pentingnya sertifikasi halal dan BPOM ya. Dalam hal ini bahwa kita menyadari bahwa produk yang kita hasilkan itu mestinya memiliki sertifikasi begitu ya, sehingga memiliki nilai jual. Nanti mungkin pembahasannya akan lebih kita matangkan kembali. Next. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita merupakan negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Nah, di samping itu juga merupakan penduduk muslim terbesar di dunia ya. Nah, berdasarkan versi daripada standar Charter 2030 menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia itu di tahun 2030 itu akan menempati posisi keempat atau sesuai dengan jumlah penduduk di dunia. Nah, berdasarkan data yang diperoleh daripada Badan Pusat Statistik, saat ini penduduk Indonesia itu sudah mencapai 270,20 juta ya. Nah, demikian juga dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Saat ini sekali kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara, terutama antara ASEAN dengan China misalnya, atau ASEAN dengan Korea, atau ASEAN dengan Jepang, atau ASEAN dengan Amerika misalnya, atau bahkan Australia. Nah, tentu perdagangan bebas ini kemudian menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan bagi para pelaku usaha ya, khususnya UMKM untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing produk atau usahanya. Next. Berikutnya, Mas. Ya, sebagai negara yang berdaulat, kemudian negara kita juga dikenal sebagai negara hukum ya, negara demokrasi terbesar, maka negara hadir kemudian dan bertanggung jawab melalui lembaga-lembaga dan stakeholder dalam memberikan jaminan perlindungan, termasuk mengatur, menetapkan, serta melakukan pengawasan. Nah, mungkin boleh Bapak Ibu lihat ada beberapa dasar hukum pentingnya sertifikasi, kemudian surat izin edar ya, atau disebut sertifikasi halal dan BPOM. Salah satunya memang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada beberapa peraturan perundang-undangan termasuk misalnya undang-undang di bidang perlindungan konsumen, kemudian undang-undang di bidang tentang kesehatan, begitu juga dengan undang-undang tentang pangan, undang-undang jaminan produk halal, kemudian peraturan pemerintah serta peraturan kepala badan BPOM dan undang-undang lainnya. Nah, dalam hal ini tugas dan fungsi daripada negara dalam melakukan perlindungan dan pengawasan itu kemudian diberikan kewenangan terhadap dua instansi. Yang pertama adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, yang ini mungkin agak sedikit baru diketahui masyarakat ya, karena belum begitu lama terbentuk. Kalau sebelumnya itu kan memang diberikan kewenangan penuh kepada MUI. Nah, untuk sekarang, khusus sertifikasi halal itu tidak lagi kewenangannya itu sepenuhnya dilakukan oleh MUI. Nah, tetapi kemudian berada di bawah naungan Kementerian Agama, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, inilah kemudian nanti bekerja sama dengan disebut lembaga pemeriksa halal, kemudian bekerja sama lagi dengan stakeholder-nya yaitu MUI. Jadi sekarang sudah beberapa instansi yang menaungi ya. Jadi memang pemerintah memang betul-betul ingin bahwa semua produk itu yang diedarkan atau diperdagangkan di Indonesia itu memang betul-betul memang layak untuk dikonsumsi, halal, kemudian aman, maupun memiliki standar atau kualitas. Next, Mas. Ya, beberapa tugas dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mungkin dapat Bapak Ibu lihat di dalam beberapa slide ya. Salah satunya adalah menjamin keamanan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, kemudian melakukan registrasi dan verifikasi halal. Nah, kemudian melakukan pembinaan serta pengawasan produk halal ya. Nah, di samping itu juga menjalin kerjasama dengan stakeholder. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya lembaga pemeriksa halal itu di luar daripada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya. Nah, kemudian juga MUI. Nah, begitu juga dengan stakeholder lainnya. Nah, sedangkan fungsi dan tugas BPOM ini salah satunya adalah menyusun kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, kemudian melakukan atau pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan dan makanan tersebut, kemudian menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
serta melakukan pengawasan sebelum dan selama beredar. Jadi dua lembaga inilah yang kemudian diberikan kewenangannya oleh negara untuk mengawasi ya, mengawasi kemudian termasuk juga melakukan penindakan terhadap produk-produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Next, Mas. Nah, kemudian apa sih keuntungannya kalau misalnya suatu produk itu memperoleh ya atau mendapatkan sertifikasi halal atau surat izin dari Badan POM Indonesia. Nah, yang pertama adalah tentu dari segi legalitas ya. Kalau misalnya suatu produk Bapak Ibu sudah didaftarkan dan mendapatkan sertifikasi baik sertifikasi halal maupun BPOM, maka tentu yang pertama adalah itu membuktikan bahwa Bapak Ibu memiliki legalitas. Legalitas terhadap apa? Yaitu legalitas terhadap usaha dan produk yang dimiliki oleh pelaku usaha itu sendiri. Nah, yang kemudian sebagai bukti pengakuan resmi bahwa produk yang dijual atau diperdagangkan Bapak Ibu adalah halal, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Nah, yang ketiga tentu dari citra produk tentu akan meningkat ya dibandingkan dengan katakanlah produk sejenis yang memiliki sertifikasi halal yang tidak memiliki sertifikasi halal dan izin edar dari BPOM. Nah, yang keempat adalah jangkauan pasar yang lebih luas ya. Dengan adanya sertifikasi halal itu kemudian mendapatkan izin edar dari BPOM, tentu ini sebagai tindak lanjut yang sudah saya sampaikan bahwa ini sangat penting bagi para pengusaha untuk meningkatkan jangkauannya, meningkatkan kemudian jangkauan pasar global yang lebih luas ya. Apalagi negara kita ini terkenal dengan negara ekspor dan impor ya. Jadi tentunya kita berharap tidak hanya produk itu hanya untuk kalangan Indonesia, tetapi misalnya untuk negara-negara di ASEAN, misalnya Brunei Darussalam sebagai negara Muslim juga misalnya, atau misalnya di Malaysia, atau misalnya di Arab Saudi begitu ya, atau misalnya negara-negara Eropa lain. Nah, tentunya dengan adanya sertifikasi ini tentu ini akan berdampak pada peningkatan jangkauan pasar global yang lebih luas. Nah, tentunya akhir daripada itu adalah untuk meningkatkan omset yang lebih besar. Nah, dengan adanya kedua ini, tentunya ya tujuan daripada berbisnis itu kan meningkatkan omset, kemudian keuntungan yang lebih cepat dan lebih besar. Nah, kemudian next, Mas. Ya, kemudian kita beranjak tentang proses halal dan standarisasi produk ya. Jadi yang namanya proses halal dan standarisasi itu sebenarnya tidak hanya dilihat dari sebatas label misalnya. Kalau misalnya kita berbelanja katakanlah di supermarket atau minimarket misalnya, itu semua produk itu tentunya memiliki label itu ya. Ada yang misalnya label halal, kemudian ada yang izin edar dari BPOM misalnya kalau dia skala besar. Ada juga yang misalnya kalau pernah Bapak Ibu perhatikan ada namanya izin PIRT atau pangan industri rumah tangga ya. Nah, kemudian ada juga yang misalnya surat izinnya itu berupa PKRT atau pembekalan kesehatan rumah tangga. Nah, itu tentu kita tidak hanya sebatas melihat bahwa ini label ini ada begitu, tetapi juga tujuan daripada proses halal dan standarisasi itu yaitu juga menyangkut bagaimana penyediaan bahan. Nah, kemudian bagaimana pengolahannya. Tentunya pengolahan ini juga sangat penting ya. Termasuk bagaimana komposisinya, kandungan gizinya, kemudian mutunya, kemudian bagaimana kualitas produk. Nah, kemudian bagaimana penyimpanannya, kemudian penjualan, kemudian distribusinya, serta bagaimana pengemasannya. Jadi yang namanya suatu produk itu halal atau memiliki surat izin edar, itu tidak hanya sebatas yang penting di dalam, katakanlah di dalam bungkusnya itu terdapat label, enggak, tetapi menyangkut banyak hal begitu Pak ya. Jadi memang sangat-sangat penting bagi kita, terutama kita negara berkembang. Ya, yang namanya negara berkembang ini tentunya perlu banyak pengawasan ya, karena pelaku usaha tentu akan sangat bertumbuh lebih besar. Kemudian dari segi penduduk, karena memang penduduk Indonesia banyak, tentu ini pasar ini sangat pasar basah lah kita katakan begitu ya. Jadi memang peluang para pelaku usaha untuk memperdagangkan usahanya itu sangat besar begitu. Next, Mas. Nah, kemudian bagaimana tata cara mengurus sertifikasi halal? Nah, mungkin ini yang sangat salah satu inti ya, yang paling penting bagi
kita semuanya, terutama bagi para Bapak Ibu yang mungkin baru melakukan atau katakanlah pelaku usaha pemula begitu ya. Nah, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal, yang pertama itu Bapak Ibu dapat mengajukan permohonan kepada BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian setelah itu BPJPH akan melakukan pemeriksaan dokumen. Nah, oleh karena itu dokumen-dokumen itu sebelum mengajukan pendaftaran atau permohonan agar disiapkan semuanya begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan nanti kemudian BPJPH akan mengirimkan berkas tersebut kepada lembaga pemeriksa halal namanya. Nah, lembaga pemeriksa halal inilah kemudian yang akan melakukan pemeriksaan atau menguji terhadap produk-produk Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah hasil itu kemudian selesai, nah kemudian berkas ini kemudian akan dikirimkan kembali ke BPJPH. Nah, kemudian setelah itu berkas yang sudah diperiksa atau dievaluasi oleh lembaga pemeriksa halal yang sudah dikirimkan kembali kepada BPJPH tadi akan dikirimkan kemudian kepada MUI. Nah, disinilah peran MUI nantinya akan menetapkan melalui fatwanya apakah misalnya produk yang sudah diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal tadi memang benar halal atau tidak begitu ya, siap untuk diberikan sertifikasi halal atau tidak. Nah, kemudian kalau memang itu kemudian sudah terlaksana, nah kemudian baru MUI akan mengirimkan kembali berkas ini kepada BPJPH. Nah, untuk kemudian diterbitkan yang namanya sertifikasi halal. Jadi memang untuk proses penerbitan suatu sertifikasi halal ini memang memerlukan proses yang panjang Bapak Ibu. Kalau sebelumnya kan kewenangan itu kan mutlak di MUI ya, tapi sekarang MUI bekerja sama dengan lembaga pemerintah, kemudian lembaga pemeriksa halal tadi untuk sinergi ya, bagaimana agar suatu proses penetapan halal itu memang betul-betul berkualitas bahwa memang suatu produk itu halal begitu. Jadi memang pemerintah ini memang tidak main untuk memberikan jaminan produk halal terhadap para konsumen lah seperti kita ini begitu Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan waktu sendiri biasanya bervariasi Bapak Ibu tergantung daripada jenis produknya ya. Kalau misalnya produk dalam negeri itu biasanya dalam jangka waktu 30 sampai 64 hari biasanya selesai. Nah, untuk produk dalam luar negeri misalnya, itu bahkan bisa mencapai waktu sekitar 84 hari begitu. Nah, tetapi tergantung produk yang Bapak Ibu akan ajukan, kemudian tergantung daripada kelengkapan berkas begitu. Next, Mas. Ya, berikutnya. Oke. Nah, kemudian apa saja sih dokumen yang harus disiapkan? Jadi dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan yang pertama adalah data pelaku usaha. Nah, kemudian jangan lupa menyertakan legalitas usaha ya. Misalnya NID atau SIUP atau misalnya surat izin usaha lainnya misalnya. Nah, kemudian daftar produk dan bahan yang digunakan. Nah, misalnya produk Bapak Ibu itu bahannya apa saja misalnya. Kemudian kalau ada bahan tambahan apa saja bahannya. Jadi memang rinci dan detail ya. Nah, kemudian bagaimana proses pengolahannya produk tersebut. Misalnya proses pembeliannya dari mana misalnya, atau barangnya dari mana, terbuat dari apa, kemudian penyimpanannya bagaimana, nah kemudian penjualan dan distribusi serta pengemasannya bagaimana. Nah, berkas-berkas tersebut kemudian akan dikirimkan ke email ya, email sertifikasi halal @kemenak.go.id. Nah, jadi Bapak Ibu dapat mengirimkan berkas kepada email yang sebagaimana telah saya sebutkan ya. Nah, kemudian untuk komponen biaya pada dasarnya terdapat beberapa komponen biaya. Yang pertama adalah biaya pendaftaran ya. Biaya pendaftaran itu antara 100 sampai 500.000. Nah, kemudian biaya pemeriksaan dan pengujian produk itu antara 2,5 juta sampai dengan 17,5 juta. Nah, kemudian biaya penerbitan sertifikat untuk usaha kecil dan menengah itu mulai dari 150 sampai dengan 1,5 juta. Nah, kemudian untuk usaha menengah dan besar itu mulai 1,5 juta sampai dengan 5 juta ya. Nah, tetapi Bapak Ibu khususnya bagi para pelaku usaha kecil ya dapat dikenakan dengan tarif 0 ya. Tarif 0 ini dikata Bapak Ibu dapat melakukan pengurusan ini dengan gratis. Namun nanti akan disesuaikan dengan
keuangannya atau kemampuan keuangan negara. Kalau misalnya keuangan negara atau katakanlah keuangan negara ini dapat bersumber dari APBN atau APBD misalnya atau dana-dana hibah lain. Nah, tentu inilah yang akan mendapatkan pengenaan tarif nol ini. Jadi memang pemerintah memang concern untuk lebih membantu produk usaha yang dari segi keuangannya terbatas misalnya. Katakanlah misalnya pelaku usaha yang produk rumahan misalnya atau katakanlah usaha kecil ya. Jadi negara berusaha menjembatani untuk memberikan pelayanan dengan penerbitan sertifikasi secara gratis atau tidak dikenakan tarif sama sekali. Nah, hal ini dapat nanti Bapak Ibu lihat kemudian termasuk juga besarannya. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya dari mana sih Pak angka besarannya ini kok ada antaranya gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir bahwa terkait dengan biaya itu sebenarnya sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 75 tahun 2001 ya. Jadi tarif-tarif tersebut itu diatur di sana begitu. Nah, termasuk misalnya dengan pengenaan tarif nol tadi. Oke, next, Mas. Nah, kemudian tata cara mengurus sertifikasi atau surat izin edar BPOM ya. Jadi sebenarnya pembahasan kita ini ada dua. Yang pertama masalah sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu di bawah Kementerian Agama. Yang kedua adalah surat izin edar BPOM atau sertifikasi BPOM begitu ya. Jadi untuk berkas yang harus dilengkapi, nah untuk pendaftaran BPOM itu sendiri dapat dilakukan melalui dua cara Bapak Ibu. Yang pertama secara manual ya. Nah, kalau secara manual dia berkas yang harus dilengkapi yang pertama atau pelaku usaha itu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dengan cara mengisi formulir. Kemudian melampirkan data pendukung. Nah, di samping itu jangan lupa Bapak Ibu untuk menyertakan fotokopi izin industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal ya. Nah, kemudian di samping itu jangan lupa juga untuk melampirkan berkas-berkas asli hasil uji laboratorium yang berhubungan dengan produk yang terdiri dari antara lain gizinya, kemudian zat yang diklaim pada label, misalnya uji kimia, kemudian cemaran mikrobiologi, dan cemaran logam. Nah, kemudian hasil analisa, kemudian itu biasanya berlaku selama 6 bulan Bapak Ibu. Nah, kemudian rancangan labelnya sesuai dengan yang diedarkan, sekaligus contoh produknya. Nah, kemudian mengisi formulir pendaftaran tersebut secara lengkap. Nah, formulir itu sendiri dapat diperoleh dari bagian tata usaha Direktur Penilaian Keamanan Pangan Badan POM. Lanjut, Mas. Ya, lanjut. Nah, ini yang kedua pendaftaran produk secara online ya. Jadi ada dua mekanisme, yang pertama manual, yang kedua online. Nah, untuk online ini nanti berikutnya akan saya share beberapa linknya ya. Lagi Mas, yang tadi ya, oke. Jadi berkas yang harus dilengkapi pada prinsipnya hampir sama, bedanya ini mungkin lebih mempermudah ya, karena kita dapat melakukan pendaftaran misalnya dari PC atau dari laptop atau dari katakanlah dari handphone yang mungkin lebih memudahkan begitu. Nah, pada prinsipnya tetap persyaratan tetap hampir sama dengan yang tadi, hanya saja ini bedanya mungkin lebih mudah ya. Jadi kita bisa mendaftarkan dari mana kita berada. Ketika misalnya kita berada di luar Jakarta, katakanlah yang tinggal di Jakarta, maka kita bisa mengisinya begitu ya. Nah, kemudian nanti surat izin edarnya juga akan dikirimkan juga melalui elektronik begitu. Nah, oke, next Mas. Nah, kemudian ya, kemudian prosedur registrasi pangan olahan ya. Jadi karena topik kita kali ini adalah masalah UMKM, mungkin lebih banyak di bidang pangan Bapak Ibu ya. Makanya kita mengambil contoh di bidang pangan begitu ya. Yang pertama ada dua langkah yang harus dilakukan ya. Yang pertama lakukan terlebih dahulu registrasi akun ya. Ini secara online ya. Yang pertama buka website e-strip.rec.pom.go.id, kemudian lakukan penginputan data perusahaan maupun pabrik. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk mengupload semua dokumen pendukung ya, seperti misalnya izin industri tadi, kemudian MPWP, nah kemudian berita acara audit, sarana dan lain-lain. Nah kemudian setelah itu petugas nanti akan melakukan evaluasi dan verifikasi
Nah, setelah itu Bapak Ibu akan menerima user ID, Pak, atau Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kemudian akan mendapatkan password via email. Nah, hal ini untuk melanjutkan untuk langkah 2 begitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu menerima itu, nah Bapak Ibu kemudian melanjutkan kembali begitu ya. Nah, registrasi produk. Ya, tadi kan registrasi akun perusahaan begitu ya. Nah, kemudian buka lagi kemudian web yang sebagaimana tadi kita sebutkan, yaitu e-strip.pom.go.id. Kemudian login sesuai password dan ID yang sudah tadi Bapak Ibu miliki ya. Nah, kemudian input data dan upload dokumen pendukung. Nah, ini data pendukung ini, kalau tadi kan dokumen tentu data pendukungnya berupa izinnya, NPWP-nya. Nah, kalau ini kategori produknya. Nah, kemudian komposisinya, kemudian mutu produk, kemudian habis itu klik prosesnya. Jadi Bapak Ibu harus mengklik proses itu, kemudian akan ada tindak lanjutnya ya. Nanti akan ada pemberitahuan. Nah, untuk pengurusan registrasi produk atau pangan olahan itu khusus untuk standarisasi atau izin edar BPOM, Bapak Ibu akan dikenakan sejumlah biaya ya. Tapi biaya itu jangan khawatir Bapak Ibu, itu adalah biaya yang resmi dan itu ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah ya. Jadi tidak usah khawatir akan mungkin banyak biaya-biaya under table, tidak seperti itu ya. Jadi biaya ini memang sudah dia sudah baku dan memang resmi ya. Nah, kemudian petugas akan melakukan verifikasi, kemudian evaluasi. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu dalam beberapa waktu kemudian akan menerima izin edar melalui elektronik ya sebagai legalitas Bapak Ibu. Nah, next Mas. Nah, ini beberapa Bapak Ibu link yang mungkin mudah-mudahan bisa membantu ya. Jadi ini tergantung daripada produk Bapak Ibu yang akan melakukan registrasi ya. Nah, misalnya untuk permohonan produk pangan misalnya Bapak Ibu dapat melakukan registrasi atau mengisi secara online melalui rek.pom.go.id. Nah, kemudian untuk permohonan produk importasi, yang produk-produk yang diimpor itu Bapak Ibu bisa mengaksesnya atau mengisinya melalui e-strip.bpom.pom.go.id. Kemudian permohonan produk kosmetik. Nah, jadi Bapak Ibu dapat mengajukan permohonannya melalui website di notifikasi.pom.go.id. Nah, kemudian permohonan produk obat dan produk biologi dapat dilakukan melalui newstripaero.pom.go.id. Kemudian permohonan produk obat tradisional misalnya bagi Bapak Ibu yang usahanya bergerak di bidang obat tradisional dapat mengajukan permohonan melalui asrod.bpom.go.id. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Nanti Pak saya mau registrasi tapi kok ini tidak ada katanya. Ternyata produknya di bidang kosmetik, Pak. Jadi tentu tidak bisa didaftarkan di bidang pangan begitu ya. Karena memang sudah beda masing-masing link pendaftarannya atau permohonannya begitu. Next, Mas. Nah, ini kita ambil beberapa persyaratan ya untuk memperoleh izin edar pangan olahan dalam negeri ya. Nah, yang pertama itu Bapak Ibu menyiapkan beberapa dokumen. Yang pertama itu ada 2. Yang pertama dokumen administratif. Dokumen administratif itu berupa misalnya fotokopi izin usaha, dokumen hasil audit sarana produksi, kemudian pendaftaran manual dengan melampirkan formulir pendaftaran dari laman Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM RI. Nah, kemudian kalau pendaftaran elektronik melampirkan NPWP dan akta pendirian usaha. Nah, kemudian untuk dokumen teknis, yaitu tadi daftar bahan yang digunakan, kemudian proses produksi, hasil uji laboratorium, kemudian informasi tentang masa simpan, kemudian informasi tentang kode produksi, nah kemudian spesifikasi teknis pangan olahannya, begitu Bu ya. Nah, ini kemudian semuanya diatur, jadi memang dia rigid Bapak Ibu ya. Jadi semua mekanisme yang dimintakan, mungkin Bapak Ibu beranggapan loh, ini untuk mengurus sertifikasi izin edar dari BPOM kok susah sekali begitu ya. Ya memang prosedurnya seperti itu Bapak Ibu, karena ini kan menyangkut dengan sertifikasi ya. Sertifikasi itu merupakan legalitas. Jadi memang pengurusannya mungkin sedikit ribet. Nah, tetapi yang namanya ribet itu tentunya itu akan menjamin produk Bapak Ibu. Ya, halo Mas. Oke, sorry. Kemudian mungkin lebih lanjut Bapak Ibu dapat melihatnya ya pada peraturan BPOM nomor 26 tahun 2018
tentang pelayanan perizinan berusaha secara elektronik di sektor obat dan makanan. Nah, kemudian juga diatur dalam Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Next, Mas. Nah, ini masa berlaku Bapak Ibu ya. Jadi perlu diketahui bahwa untuk izin sertifikasi halal maupun izin sertifikasi atau surat izin BPOM itu ada jangka waktunya. Nah, untuk sertifikasi halal itu jangka waktunya 4 tahun Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk masa berlaku izin edar dari Badan POM itu waktunya 5 tahun untuk produk pangan dan 3 tahun untuk produk kosmetik. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memperoleh sertifikasi ini, baik sertifikasi halal ataupun surat izin dari BPOM, nah disarankan sebelum 6 bulan atau 3 bulan sebelum masa berakhir itu harus sudah diurus kembali. Nah, sehingga dengan proses pengurusan itu kemudian Bapak Ibu dapat melanjutkan katakanlah ya memperdagangkan barang-barang Bapak Ibu gitu ya. Jadi jangan sampai habis masa waktunya kemudian Bapak Ibu kemudian mengurusnya kembali begitu ya. Nah, seperti mana tadi sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan pengurusan biaya-biaya pendaftaran izin edar itu memang dikenakan biaya ya, tapi biaya itu adalah berupa PNBP ya atau penghasilan negara bukan pajak, yaitu tertuang di dalam PP nomor 32 tahun 2017. Nah, itu mulai dari 100.000 per produk untuk makanan. Nah, kemudian untuk obat-obatan sama. Nah, sedangkan untuk kosmetik itu Bapak Ibu itu mulai daripada 500.000 ya untuk produk yang dibuat di ASEAN. Nah, sedangkan untuk produk yang dibuat di luar negara ASEAN itu mulai dari 1,5 juta. Nah, kalau kita melihat dari daftar PP 32 tahun 2017 ini, itu ada biayanya ada bahkan sampai 20 juta, 30 juta begitu ya. Itu kan tentunya kategorinya kan banyak. Nah, untuk melihat kategorinya atau jenis usaha Bapak Ibu, misalnya produknya di bidang apa, Bapak Ibu dapat melihat di lampiran PP ini, Bapak Ibu ya. Jadi itu biaya itu memang resmi seperti itu. Oke, next Mas. Ya, next. Oke, nah kemudian tadi kita berbicara panjang lebar masalah sertifikasi ya, halal dan BPOM atau izin edar dari BPOM. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah memang wajib Pak itu diurus begitu ya? Apa usaha saya kan kecil, apakah memang wajib untuk mengurus gitu ya? Jadi memang Bapak Ibu untuk memperoleh suatu sertifikasi halal atau izin edar dari BPOM itu memang suatu kewajiban. Jadi tidak ada alasan bagi Bapak Ibu khususnya yang bergerak di bidang pelaku usaha tidak ada alasan untuk tidak melakukan pendaftaran begitu. Nah, hal ini diatur di dalam salah satunya adalah pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sebagaimana disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Nah, jadi suatu kewajiban Bapak Ibu untuk melakukan sertifikasi halal di dalam suatu produk. Nah, yang kedua diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang penyelenggara bidang JPH. Ini sebagai pelaksana daripada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Sama, bunyinya sama, wajib. Nah, kemudian pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, ini juga disebutkan adanya suatu kewajiban ya. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Nah, kemudian pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Nah, di situ disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban mengatur perdagangan pangan. Nah, kemudian ada peraturan kepala BPOM nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Nah, di dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Nah, jadi inilah Bapak Ibu kemudian dasar hukum kita, kenapa suatu produk itu wajib untuk bersertifikasi halal ataupun memiliki izin edar daripada BPOM. Nah, next Mas.
Ya, oke. Saya lanjut ke Mas ya. Oke, sebagai tindak lanjut daripada suatu kewajiban ya, tentunya jika memang suatu kewajiban tentunya didasari dengan sanksi. Kewajiban atau hak dan kewajiban tanpa sanksi, maka akan suatu peraturan hukum itu akan tidak bermanfaat begitu ya. Nah, yang pertama untuk BPJPH sendiri atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau sertifikasi halal itu mengandung sanksi Bapak Ibu. Yang pertama apa sanksinya? Yang pertama adalah bisa berupa peringatan tertulis, kemudian bisa berupa denda administratif, kemudian bisa pencabutan sertifikasi halal, kemudian penarikan barang. Ya, jadi inilah sanksinya. Nah, kemudian juga sanksi pidana Bapak Ibu. Hal ini diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya, yang menyampaikan bahwa atau menyebutkan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal wajib menjaga kehalalan produknya. Nah, ini khusus bagi Bapak Ibu yang sudah memperoleh produk halal. Nah, sebagaimana diatur di dalam pasal 25 bahwa setiap pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikasi halal maka wajib menjaga produknya tetap halal gitu ya. Nah, jadi untuk sanksi pidana sendiri itu pidana maksimal 5 tahun, kemudian atau denda 2 miliar. Jadi memang untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini sendiri memang sanksinya itu memang dibuat bersifat alternatif ya, dapat berupa penjara ataupun dapat berupa denda begitu. Jadi tidak kumulatif Bapak Ibu. Oke, next Mas, berikutnya. Nah, kemudian untuk sertifikasi atau izin edar BPOM ya. Jadi dua-duanya mengandung sanksi Bapak Ibu. Nah, untuk sertifikasi halal juga ada sanksi dendanya, ada juga sanksi pidananya ya. Nah, begitu juga dengan surat izin edar daripada BPOM. Ini sanksinya kalau kita baca mungkin lebih kencang lagi sanksinya Bapak Ibu, sangat besar. Nah, sanksi administratif itu diatur di dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Itu dapat berupa denda, kemudian dapat berupa penghentian sementara kegiatan produksi atau peredaran, dapat berupa penarikan dari peredaran, dapat berupa ganti rugi, kemudian pencabutan izin usaha Bapak Ibu sekalian jika tidak mematuhi atau melanggar ketentuan hukum yang diatur oleh undang-undang tersebut. Nah, kemudian sanksi pidananya ini juga dapat diatur di beberapa undang-undang Bapak Ibu. Yang pertama diatur di dalam pasal 133 sampai dengan 147 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, itu maksimal penjara 10 tahun dan atau denda maksimal 100 miliar. Nah, kemudian di pasal 97 Bapak Ibu ya, Undang-Undang tentang kesehatan juga diatur pidana. Nah, ini pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal 1 miliar bagi setiap orang yang sengaja atau tanpa izin memproduksi atau memproduksi zat farmasi ataupun alat kesehatan tanpa memiliki izin edar ya. Jadi tanpa memiliki izin edar ini akan dikenakan sanksi penjara 15 tahun dan denda 1,5 miliar. Nah, kemudian undang-undang yang sama di pasal 196 ini mengatur masalah barang siapa dengan sengaja melakukan produksi atau edar sediaan farmasi atau alat kesehatan tidak memenuhi standar. Nah, kemudian atau tidak memenuhi persyaratan keamanan atau tidak memiliki khasiat atau kemanfaatan dan mutu akan dikenakan sanksi penjara maksimal 10 tahun kemudian denda 1 miliar. Jadi yang pasal 97 ini menyangkut tidak memiliki izin edar. Yang kedua, pasal 96 ini berkaitan dengan suatu produk itu tidak memiliki standar atau mutu ya, atau tidak memiliki persyaratan keamanan. Jadi dua-duanya ini sangat berbahaya Bapak Ibu, sangat besar sanksinya begitu ya. Oke, next Mas. Ya, oke. Jadi sekian Bapak Ibu pembahasan